Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Nya kita dapat dipertemukan kembali pada petang Sabat Tuhan yang suci ini, bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita untuk kembali berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan merenungkan firman. Buka hati dan pikiran kami, kiranya melalui firman yang akan kami renungkan bersama, kami dapat memperoleh firman yang baik untuk merubah hati kami. Iman kami benar-benar lebih erat kepada Tuhan. Dengar dan jawab doa kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Pada petang Sabat Tuhan yang suci ini, kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian 6 ayat 22. Firman Tuhan berkata, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, dan bahkan dari setelah kematian Habel, ada satu keturunan dari Adam dan Hawa, yaitu Set. Dia merupakan titik turning point yang menjadi bagian titik di mana umat manusia ini kembali kepada Allah. Nah, sehingga ia mendapatkan gelar sebagai anak-anak Allah. Ketika kita lihat identifikasi dari Alkitab, anak-anak manusia, maka ini dikaitkan dengan keturunan-keturunan Kain. Jadi kalau dengan demikian, anak-anak Allah ini, keturunan Set, mengambil anak dari keturunan Kain. Sehingga di dalam teks ini, ketika mereka mengambil anak-anak manusia, perempuan-perempuan yang cantik, di saat itulah di ayat yang ketiga, Roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal dalam hati manusia karena manusia itu adalah daging. Artinya di sini bahwa ada satu persoalan yang diungkapkan ketika anak-anak Allah ini mengambil anak-anak perempuan manusia yang cantik, ini menjadi masalah. Kenapa? Oleh karena mereka menggabungkan sesuatu yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan harapan ilahi. Nah, kata cantik yang diungkapkan oleh teks Kejadian pasal 6 ayat yang kedua, kata ini merupakan sesuatu yang menipu. Nah, jadi kata kitobot, kata kecantikan inilah kecantikan yang menipu. Kata tobot ini berasal dari akar kata tob, yang artinya baik atau elok. Kata ini diulang-ulang oleh Tuhan Allah pada saat penciptaan di kitab Kejadian pasal 1. Saat dia melihat segala sesuatu baik, maknanya fokus teks ini adalah bukan sekedar cantik soal fisik luar belakang, namun melainkan daya tarik yang akan memikat mata manusia, dan mereka akan melihat bahwa sesuatu yang indah, yang cantik ketika dilihat oleh penampilan mata Allah, kacamata Allah, maka ini akan menjadi satu objek menuntun hati manusia melihat dengan baik bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Namun sangat ironis ketika menggunakan kacamata duniawi untuk melihat kebaikan ciptaan dinikmati dengan cara pandang manusia. Hal ini menjadi penyelewengan, dan objek yang digunakan manusia bukan lagi objek untuk pemujaan kepada Allah, namun ketika menggunakan kacamata manusia hanya menjadi objek pemuas nafsu. Jadi hal ini berbahaya, sehingga ketika kita melihat cara pandang dari anak-anak Allah pada masa itu, mereka melihat bahwa anak-anak manusia ini
adalah anak-anak yang menyesatkan mereka. Dan mereka sudah tahu itu menyesatkan, tetapi mereka masih turut di sana karena hal ini menyenangkan mata. Saat ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita. Di tempat-tempat umum banyak yang menggunakan baju-baju yang ketat, mempertontonkan keindahan lekuk fisik yang menggoda, celana yang sobek-sobek, rok mini, dan bahkan kehidupan yang penuh dengan kemewahan. Dan kehidupan mereka sudah tidak menunjukkan kasih Kristus dan karakter Kristus di sana. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saat ini kita dapat mempertahankan kehidupan yang sederhana sehingga kita dapat menuntun orang lain kepada Yesus? Mari kita berhenti untuk melihat dengan kacamata manusia dan kita menggunakan kacamata ilahi untuk melihat bahwa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan. Sehingga ketika kita mengundang roh itu tinggal dalam kita, manusia akan mendapatkan satu titik balik untuk melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menginginkan kita hidup dengan penuh kesederhanaan. Ketika hidup dengan kesederhanaan itu, maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Mari berdoa. Bapa di sorga, kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup sederhana di dalam melayani Tuhan. Berkati kami semua umat-umat-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu sepanjang minggu bekerja ini, karena kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.